Ya, untuk memantau kondisi terkini pasca penangkapan Lukas NMB, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, pemirsa, ada Bimo Asdani di RSPAD Jakarta dan Syamsul Ma'arif yang saat ini berada di kota Jayapura. Kita ke Jayapura terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi Syamsul, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda mengabarkan? Ya, pagi Tiara Jasmine dan pemirsa, untuk kondisi terkini di kota Jayapura hingga saat ini masih berlangsung kondusif. Polisi tentunya masih terus melakukan pengamanan di sejumlah lokasi. Informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jayapura Kota menyebutkan bahwa untuk di wilayah Polres Jayapura ada sedikitnya sekitar 700 personil pengamanan gabungan TNI Polri, kemudian ada dibantu juga dengan Brimopolda Papua yang terus melakukan pengamanan di sejumlah lokasi-lokasi yang dianggap rawan seperti itu, atau lokasi-lokasi objek vital. Pengamanan juga dilakukan di Bandar Udara Sentani, kemudian di sepanjang jalan dari Bandar Udara Sentani menuju kota Jayapura, termasuk di Bundaran Tugu Pendidikan, kemudian di Taman Imbi Kota Jayapura, dan beberapa lokasi-lokasi lainnya. Informasinya sedikitnya 7 titik yang menjadi pusat pengamanan untuk wilayah kota Jayapura. Dan terkait dengan pasca keributan terjadi antara petugas kepolisian dengan simpatisan pendukung Lukas NMB, sebelumnya ada sekitar 17 orang atau 18 orang yang diamankan oleh polisi yang terlibat dalam keributan tersebut. Informasi terbarunya adalah 18 orang tersebut saat ini sudah dipulangkan dengan sebelumnya melakukan perjanjian dengan kepolisian untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Dan untuk orang-orang yang terluka di dalam peristiwa tersebut saat ini juga sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit di Sentani. Dan memang ada Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri juga meminta kepada Kabid Propam Polda Papua untuk melakukan pengusutan terkait dengan adanya satu warga yang meninggal di dalam keributan tersebut. Kapolda Papua menegaskan kepada Kabid Propam untuk mengusut, menyelidiki siapa nantinya petugas yang ternyata terlibat dengan penembakan tersebut dan memberikan hukuman kepada mereka itu memproses anggota tersebut. Kapolda Papua juga menyebutkan pasca terjadinya keributan setelah penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, ada 9 wilayah untuk di wilayah Papua yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kekuatan keamanan. Di antaranya ada Kabupaten Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Puncak, ada Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Duga, Lugiai, Kabupaten Jaya Wijaya, dan Kabupaten Mimika. Tentunya lokasi-lokasi ini yang menjadi pusat perhatian untuk peningkatan keamanan. Namun Kapolda Papua juga sudah minta kepada pemangku-pemangku adat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat Papua untuk sama-sama meningkatkan atau menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Dan memang pada hari ini adalah hari kedua setelah penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, dan situasi keamanan berlangsung kondisi. Tentunya penjagaan masih terus dilakukan di seluruh wilayah tidak hanya di dalam kota Papua, namun wilayah-wilayah sekitar Papua yang berpotensi rawan setelah adanya penangkapan Gubernur Papua oleh KPK ini. Itu dulu, Jasmine dan Tiara, laporan dari Jayapura. Saya kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Baik. Syamsul, aktivitas warga seperti mungkin anak-anak sekolah, kemudian juga mereka yang berangkat ke kantor seperti itu, ini masih terbilang normal atau seperti apa? Iya, Tiara, memang setelah atau pasca keributan terjadi setelah penangkapan Gubernur Papua ini, memang ada imbauan dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah kota setempat untuk mengurangi aktivitas, bahkan meliburkan sekolah. Kemarin aktivitas pendidikan di wilayah kota Jayapura ada yang diliburkan, seperti potokan-potokan juga memang tutup lebih awal. Hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah kota setempat untuk mengurangi aktivitas, termasuk ketika melewati pukul 18 waktu Indonesia Timur, aktivitas pertokoan yang sudah mulai dikurangi. Namun sejauh ini dari pantauan kami, aktivitas perkantoran masih terbuka, seperti itu masih bisa melakukan aktivitas, namun sedikit dikurangi. Demikian juga dengan
aktivitas pendidikan di mana Dinas Pendidikan dari Kota Jayapura, Kuntani juga memberikan himbauan, informasi yang kami dapatkan bahwa mereka memberikan himbauan kepada siswa untuk libur. Namun ini tidak berlaku karena dari pantauan kami ini masih banyak siswa-siswa yang melintas menggunakan seragam sekolah. Artinya memang itu tidak menyeluruh, demikian Tiara dan Jasmine. Baik, dari Kota Jayapura kita bergeser ke RSPAD Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan kami Bimo Asdani di sana. Selamat pagi Bimo, seperti apa kondisi terkini dari Lukas NMB yang saat ini informasinya masih dirawat di sana? Ya, selamat pagi Tiara dan juga pemirsa. Saat ini kondisi dari Lukas NMB pasca ditetapkan sebagai tahanan oleh KPK saat ini masih dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta, tepatnya di Pavilion Kartika tempat kami mengabarkan. Lukas NMB kemarin di dalam konferensi pers oleh KPK dinilai masih memerlukan perawatan kesehatan sehingga Lukas NMB masih melakukan rawat inap begitu di RSPAD Gatot Subroto. Keputusan ini diambil setelah kemarin tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Lukas NMB yang berupa pengecekan tanda vital, uji laboratorium, dan juga pemantauan kesehatan jantung. Selama di RSPAD, Lukas NMB didampingi oleh beberapa tenaga medis spesialis seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, dan juga konsultan ginjal dan hipertensi. Meski pada saat ini tim dokter dari RSPAD masih belum memaparkan penyakit apa yang diidap oleh Lukas NMB. Kemarin juga Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa pemeriksaan dari Lukas NMB di KPK akan dilanjutkan setelah nanti pemantauan pemeriksaan kesehatan Lukas NMB sudah dinilai mampu menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Kesehatan terkait kasus dari KPK sendiri yang menjerat Lukas NMB ini, KPK sudah membekukan rekening dari Lukas NMB dengan nilai senilai 76,2 miliar rupiah dan juga sudah turut menahan pemberi suap dari Lukas NMB yaitu Direktur dari PT Tabi Bangun Papua, Rijiantono Laka sebagai tersangka. Demikian Tiara. Kalau dari pantauan Anda, ini yang berjaga di sekitaran Pavilion Kartika begitu ya, ini dari petugas KPK atau dari kepolisian begitu ada? Baik, jika dinilai dari penjagaan yang pada kemarin hari di Pavilion Kartika sendiri, penjagaan sudah terlihat mulai longgar begitu dari tim kepolisian maupun dari tim KPK. Tapi kami masih sempat melihat adanya tim dari kepolisian yang masih berjaga-jaga begitu dan juga masih terlihat adanya kendaraan taktis dari Brimob Polri begitu. Sementara untuk pengamanan dari tim KPK sendiri kami tidak melihat yang seperti kemarin begitu yang di mana mobil-mobil operasional KPK terlihat berjejer di Pavilion Kartika. Namun saat ini kami melihat adanya kelonggaran begitu dari pengamanan di Pavilion Kartika. Demikian Tiara. Baik, terima kasih Bimo Asdani melaporkan langsung dari RSPAD Jakarta dan sebelumnya sudah ada Syamsul Ma'arif dari Kota Jayapura, Papua. Terima kasih rekan-rekan.